Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rayu, salam sejahtera untuk kita semua. Baik kan kawan, selamat datang dan selamat berjumpa kembali di Wandi Cupreng yang selalu mengajak sinau bareng. Dan untuk kali ini masih di jalur perkutut lokal alam. Baik kan kawan, mohon maaf untuk saat ini Wandi Cupreng tidak atau belum bisa menjawab pertanyaan kawan-kawan ya. Jadi untuk pertanyaan yang lalu-lalu memang saya tidak sempat atau belum sempat membuka itu apa komentar-komentar kawan-kawan atau yang bertanya. Jadi dan ini ada salah satu pertanyaan ya untuk kawan-kawan, ada yang bertanya ini cara memilih burung perkutut di ombyokan atau yang berkaturanggan terutama. Jadi ada yang bertanya, Bang, cara memilih burung berkaturanggan itu di ombyokan itu bagaimana cara memilihnya? Ada yang padi, saya ingin mencari burung katuranggan di ombyokan, itu ciri-cirinya seperti apa? Nah, ini di sini Wadi Cupreng mau saya tanggapi ya, untuk saya tanggapi. Ini soalnya yang bertanya ini cukup lumayan banyak ya. Dari video-video yang lalu itu masih ada yang menonton dan ada yang bertanya tentang cara memilihnya atau ciri-cirinya seperti apa burung perkutut yang berkaturanggan saat diombyokan. Dan ada juga yang bertanya, burung perkutut diombyokan itu sudah ada yang istilahnya sudah disortir sama pengepulnya atau pedagangnya gitu katanya. Nah, begitu. Jadi begini ya kawan-kawan ya. Kalau masalah burung perkutut yang berkaturanggan itu kan sudah beberapa kali saya sudah menyampaikan kalau katuranggan itu beda sama anggungan. Jadi gimana ya, kalau untuk katuranggan kita harus tahu dulu ya namanya katuranggan. Katuranggan itu apa? Itu sudah setiap video mungkin sudah saya sebutkan. Kalau katuranggan itu bentuk penyampaian ya, itu penyampaian dari karakter burung itu atau joninya dari burung itu kan burung perkutut itu punya karakter masing-masing dan punya kepribadian masing-masing seperti manusia juga sama. Dan kalau untuk burung ini ciri-cirinya itu seperti apa? Nah, itu penyampaiannya itu melalui apa ya? Melalui dari tingkah lakunya, bentuk tubuh, bentuk-bentuk dari badannya, ataukah luriknya, ataukah itu eh, bulu-bulunya atau bulu putihnya di mana, di sini, di situ. Nah, di situ ataukah tingkah lakunya, ataukah itu anggungannya. Nah, itu kan itu bentuk dari penyampaian karakter burung itu atau yang dibilangnya itu katuranggan. Itu memang begitu, seperti halnya kita ambil gampangannya itu sama seperti halnya seperti katuranggan manusia, entah itu wanita atau pria. Nah, wanita ya seperti katuranggan yang punya leher panjang itu sifatnya seperti apa, terus yang punya tai lalat di bibir atau di dahi ataukah yang di mana itu sifat-sifatnya seperti apa. Nah, kurang lebihnya seperti itu hampir sama. Dan ini kembali lagi ke perkutut. Jadi untuk perkutut yang berkaturanggan ataukah yang eh, apa namanya yang berjoni, nah itu nanti sebetulnya ada hubungannya, walaupun beda ada hubungannya seperti itu ya kan kawan ya. Jadi cara memilihnya bagaimana? Nah, cara memilihnya itu kalau burung perkutut katurangga itu beda seperti halnya burung perkutut anggungan. Karena kalau burung perkutut anggungan itu masih bisa dipilih dari bentuk kepalanya, bentuk lehernya, bentuk paruhnya, ataukah bentuk badannya.
temboloknya, matanya, kan begitu kalau untuk anggungan, biar suaranya bagus. Jadi kalau yang anggungan kan yang lehernya panjang, lehernya besar, temboloknya besar, kepalanya besar. Nah, itu yang suaranya bagus. Nah, kalau katurangan itu tidak ada ciri-ciri yang untuk apa ya namanya, yang badannya harusnya yang seperti apa, paruhnya seperti apa, itu tidak ada. Jadi kalau untuk katurangan itu berhubungan dengan energi ya, energi yoni nanti yang memunculkan ke katurangannya. Jadi itu katurangan sama yoni itu sebetulnya ada berbeda, tapi ada hubungannya. Nah, iya, ada hubungannya. Nah, gitu ya untuk kawan-kawan. Jadi cara memilihnya, kalau diombyokan itu burung katurangan itu memang tidak bisa terlihat atau tidak bisa dilihat dengan kilas, atau kita bisa melihat secara detail untuk katurangannya, karena di ombyokan itu masih apa namanya, itu masih dengan kondisi stres dari tangkapan liar, dari alam itu ditangkap, itu dari masih keadaan stres. Nah, karena apa? Karena burung perkutut yang berkaturangan, yang memunculkan katurangannya itu burung perkutut yang sudah mapan atau sudah tidak stres. Itu nanti katurangannya itu apa dan apa itu nanti memunculkan kalau sudah setelah dirawat. Nah, biasanya begitu kan kawan. Kecuali yang katurangannya berbentuk fisik. Contohnya katurangan rajek besi, rojowono, terus ada lagi yang namanya sisik kutang segala macam, ataukah yang berbentuk fisik yang terlihat seperti bulu putih ada di kepala, ataukah di sayap, ataukah yang mana yang berbentuk putih, itu juga bisa dilihat di ombyokan. Tapi kalau yang berbentuk tingkah lakunya atau ciri lakunya itu memang susah, harus dipelihara dulu. Karena apa? Ya karena itu kondisinya masih stres. Dan jangan lupa, jangan nyampe apa ya, eh, jangan sampai lupa ini yang namanya burung perkutut, walaupun ada bulu putih, nanti kalau dipelihara bulu putihnya tidak tumbuh, itu juga ada yang seperti itu, karena itu bukan katurangan, tapi itu karena bulunya itu bulu berumbun atau bulu tidak sehat. Nah, gitu ya kan. Jadi intinya kalau memilih burung perkutut diombyokan, terutama yang berkaturangan, itu tetap pilihlah burung yang sehat, udah jelas, yang lincah. Dan walaupun diem pun tetap yang penting yang sehat aja, yang sehat. Dan burung itu yang berkaturangan atau yang berenergi yoni yang positif itu tidak usah dipilih secara apa ya, detail. Nah, nyampe iyo ya milih sih boleh. Nanti kalau yang namanya punya energi, nanti ada tarik menarik energi sama yang merawatnya. Kalau ada niat, yang penting niat hatinya mau milih seperti apa. Nanti burung itu nanti biasanya yang jodoh, yang cocok itu diombyokan itu nanti bisa mendekat dengan sendirinya. Dan nanti burung itu ataukah yang memilih atau kita itu di depan ombyokan itu pasti ada salah satu burung yang beda, di perasaan kita itu beda, kok seneng nih burung ini, kok beda seperti yang lain. Nah, itu nanti ada daya tarik menarik yang tanpa kita sadari itu seperti itu kan kawan ya. Jadi kalau memilih burung perkutut di ombyokan, terutama yang berkaturangan, itu nggak usah memilih yang neko-neko lah, kecuali memang mau memilih yang berfisik atau yang di katurangan fisik seperti rajek wasi, rojowono, dan yang lain-lain yang berbentuk di fisiknya. Nah, nanti soalnya kalau katurangan yang berbentuk ciri laku, nanti
munculnya setelah dirawat. Itu biasanya seperti itu. Dan merawatnya pun munculnya itu berbeda-beda. Ada yang 1 bulan sudah memunculkan, ada yang sampai 1 tahun baru memunculkan, dan ada yang 2 bulan memunculkan dan berubah lagi, ada juga. Nah, dan ini jangan salah kalau seandainya kawan-kawan itu membeli perkutut yang berkaturanggan, jelas-jelas berkaturanggan di ciri lakunya atau yang lain-lain. Terus setelah kita beli, terus kok bisa berubah, beda seperti yang waktu sebelum dibeli, itu juga tidak keliru, dan itu juga bisa terjadi. Nah, dari situ makanya namanya katurangan itu berhubungan dengan energi yang merawatnya nanti. Dan itu memang aslinya itu ya energi dari yoninya nanti bersinambungan dengan katurangan. Nah, nanti yoni itu bersinambungan dengan katurangan. Nah, nanti itu walaupun beda itu tetap ada hubungannya. Nah, gitu ya kawan-kawan. Jadi tetap kalau milih ya kita milih saja. Yang penting kita strek di hati. Dan kalau memilih burung perkutut anggungan, katurangan itu jangan mengharap anggungannya. Karena burung perkutut yang berkaturangan itu memang jarang manggung, jarang bunyi walaupun ada. Itu juga bunyinya hanya waktu-waktu tertentu. Kecuali anggungan. Kalau anggungan bisa bunyi terus, kalau udah bunyi manggung. Karena apa? Yaitu katurangan, apalagi yang di ciri lakunya seperti Jogoboyo, Ciri Lumbung, terus Tirto Aji dan yang lain-lain. Nah, itu kawan-kawan ya. Itu setelah dirawat baru memunculkan katurangannya. Dan setelah nyaman. Kalau kondisi stres itu tidak bakal memunculkan. Udah pernah saya bahas di video-video yang lalu. Baik kan kawan, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan terjawab ya untuk kawan-kawan yang bertanya tentang bagaimana cara memilih burung perkutut berkaturangan di Om Yokan. Jawabnya seperti yang tadi, mudah-mudahan terjawab dan mudah-mudahan bermanfaat. Dan mungkin saya akhiri, kalau ada kata-kata kurang berkenan di hati, saya mohon maaf. Kalau ada yang mau berbicara kritik, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa kalau salah ya untuk koreksinya, boleh untuk bantu menjawab untuk kawan-kawan. Mungkin yang lebih tahu boleh tulis di kolom komentar. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.